Makanya Islam juga sekarang ngaku dirinya paling benar, paling suci. Ya gue sih nggak, bukan, gue juga orang Islam ya hitungannya. Kenapa gue bilang Islam tuh musuhnya Islam sendiri? Ya sekarang kan bermunculan para habib, para habaib, bermunculan. Banyak juga habib yang benar, banyak juga habib yang kagak benar. Kayak gitu. Kenapa yang gue bilang nggak benar ya, termasuk kemarin juga orang habib yang sekarang nih, dia ngerasa paling benar, ngerasa dia paling hebat lah. Dia pengen bikin negara Islam, mau dibikin di Indonesia, yang bener aja. Padahal kerajaan yang dulu juga nggak begitu ya. Ya makanya kan dibilang, akhirnya apa, perang antara Islam juga. Islam yang ono bela dia, Islam yang ini bela dia. Yang diperangin apaan? Islam sama Islam. Sekarang dia mau bikin negara Islam, jadi pindah aja kemana kek, di tengah laut kek dibikin negara asuna. Gimana aturannya? Arab Saudi aja yang negara Islam aja tetap aja. Ya kan kita hidup kan harus berdamping-dampingan, kita harus rukun, kita harus benar kan gitu. Gimana aturannya? Maka yang ono udah jelek-jelekin, yang ini jelek-jelekin. Padahal Nabi sendiri kan nggak pernah jelek-jelekin orang. Nabi sendiri aja orang yang jelek aja dibikin cakep sama dia, bukan dibikin jelek. Ini mah orang yang udah cakep sama dia dibikin jelek. Gimana coba? Makanya kan bermunculan Habib pada nongol di Indonesia. Kalau di Arab Saudi tuh mereka tuh nggak diakuin kali. Diakuin cuman biasa aja. Ya biasa aja, kayak orang biasa kan. Iya. Ngerasa di Indonesia tuh orangnya pada tolol, orangnya kalau masalah agama udah bener-bener patuh, jadi dia pada lari ke sini kali gitu, untuk menyebarkan ajarannya dia. Padahal ya tahu sendiri, di Arab Saudi aja tidak mengakui, tidak ada yang mau gua nih keturunan Nabi, ngaku-ngaku gitu kan, nggak ada. Soalnya diakuin ya udah lu keturunan Nabi, ya udah nggak usah, nggak terlalu anu. Ya nggak terlalu muluk-muluk. Iya. Di Indonesia kan jadiin keramat. Gila kagak? Dijadiin keramat, dia dicium tangannya, disujud-sujudin sama dia, orang sujud dia terima. Emang dia siapa? Emang dia Tuhan. Jadi dia menuhan tuh. Jadi hitungannya kalau kayak gitu dia menuhan-nuhani Nabi. Iya. Nabi jadi ibarat kata sama aja kayak orang Kristen kalau kayak gitu. Oh, Nabi Isa disebut Tuhan sama dia. Ya sekarang umat Islam yang begitu, yang terlalu fanatik juga Nabi Muhammad dijadiin Tuhan. Sakit. Tuhan nomor 2 malah. Sekarang yang disembah sama dia siapa? Ya kan udah terbukti. Emang ada selawatnya? Selawatnya selawat apa? Selawat Nabi kan? Ada nggak selawat Allah? Ayo. Ada nggak selawat untuk Allah? Nggak ada, selawatnya dari zaman dulu kan emang ke Nabi. Iya, selawat Nabi. Sekarang dibesar-besarkan, ya kan? Besar-besarkan selawat Nabi. Sedangkan Tuhan kita siapa? Hah? Dan tetap aja kan Allah juga nggak terlalu ini ke Nabi. Nah makanya orang Kristen tuh nggak senang sama nabinya orang Islam. Kenapa? Di situ ada hadis atau dalam Quran mengatakan, ya kan ibarat kata dibilang selawatlah kepada Nabi. Allah sendiri bilang kayak gitu, selawatlah kepada Nabi kan gitu. Yang bilang Allah sendiri suruh selawat pada Nabi, yang nyampein siapa? Nabi Muhammad kan. Nah, jadi kan Nabi sendiri yang menyampaikan untuk berselawat kepada dia atas izin, atas suruhan Allah. Dibilang kayak gitu kan, orang ya mukanya orang Kristen nggak percaya ya itu. Nggak usah bawa bendera. Kayak gua nih sekarang, gua ngomong sama lu mau pesan gak usah sujud ke siapa-siapa, sujud aja sama gua. Emang Tuhan. Ya kan gua dapat wahyu dari Allah, lu suruh sujudnya ke gua, ayo percaya gak lu? Enggak lah kan. Iya kan kagak percaya, orang Kristen juga kagak percaya. Harusnya kalau benar-benar materi kitab dia harusnya percaya. Soalnya kan di kitab dia ada nabi terakhir, Nabi Muhammad. Bukan nabi terakhir,
bakal datang lagi seorang yang namanya Ahmad, bukan Muhammad ya, Ahmad. Ya kan nama lahir. Bukan nabi, tapi bakal datang lagi nanti suatu saat seorang bernama Ahmad, bukan bakal muncul nabi terakhir, nggak ada di situ. Nabi Muhammad pertama lahir kalau saya emang nama aslinya Ahmad. Emang namanya Ahmad. Iya. Emang yang Muhammad itu siapa, coba gue tanya. Kenapa dulu lagi zaman Nabi Adam dilahirkan, Nabi Adam bertanya, kenapa di sisimu ada Muhammad ya Allah? Bukan Muhammad yang lahir di Madinah, bukan Muhammad yang menjadi nabi sekarang. Yang lahir perwujudannya kali ya. Dari dulu sebelum Adam diciptakan yang namanya Muhammad itu udah ada, tapi namanya Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Kenapa dibilang cahayanya Muhammad? Karena sifat yang sifatnya cahayanya Muhammad itu sifatnya yang baik, kelakuannya baik, dengan di jalan yang benar, orangnya sabar, orangnya ibarat kayak gitu. Nah, bukan Muhammad yang menjadi nabi, yang nabi yang sekarang kita percayai. Bukan Muhammad jadi ntar Muhammad bakal nongol kayak gini. Bukan, emang udah ada jalan ceritanya. Itu namanya Nur Muhammad. Nabi Muhammad namanya Ahmad, menjadi rasul, menjadi nabi umur 40 tahun baru namanya Nabi Muhammad, kayak gitu. Terlahir dari cahayanya dia bukan. Jadi gini, dia ibarat kata, kalau kata orang ini mendapat titisan ya, atau wahyu. Jadi Nur Muhammad tuh menitis ke dia. Iya, kayak Krishna kali gitu. Ya mungkin, jadi kayak gitu. Jadi cahayanya emang dari lahir tuh emang udah inian, udah mau apa sih namanya? Nanti kalau gue bilang reinkarnasi, itu buat orang, buat ini yang keras sakti. Buat orang Hindu kan gitu. Reinkarnasi mah dari orang. Ya kan dari orang Hindu. Bukan reinkarnasi. Ya sekarang kalau gue balikin lagi, seperti sekarang, siapa Imam Mahdi kan belum turun nih. Kan jalan ceritanya udah ada. Imam Mahdi udah lahir sebenarnya, cuma belum turun ke dunia aja. Ya seperti Muhammad juga kayak gitu, dari dulu udah ada namanya, cuma belum turun dia wujudannya seperti apa gitu loh. Tapi Muhammadnya dari dulu udah ada, itu di sampingnya Allah, di sisinya Allah, itu namanya Muhammad, Nur Muhammad. Yang pas lahir tuh di Madinah itu mungkin Ya, baru turun. ya itu baru turun dia, tapi sebenarnya dari dulu dia udah ada. Jadi ibarat kata, bersalawatlah kepada saya Muhammad. Nah karena apa? Bukan Muhammad yang sebagai nabi. Kalau gue balikin lagi, selawatlah kepada Nur Muhammad, cahayanya Muhammad gitu loh. Kalau lu berselawat kepada nabi, lu agung-agungkan nabi, lu Tuhan-Tuhankan nabi dong. Berarti Tuhannya bukan Allah, nabi. Nabi Muhammad pun nggak mau seperti itu dijadiin Tuhan, mana mau. Jadi Isa dong, jadi Yesus, jadikan Tuhan sama orang Kristen kan gitu. Ya kan Nabi ngajarin juga buat sholat ke Allah. Lah Nabi Isa juga sama, tapi kan salah. Ada yang rekayasa. Ada yang ngerekayasa. Jangan ceritanya. Ya Nabi Isa juga siapa sih? Nabi Isa kan dijuluki jadi nabi, diturunkan ke dunia, kan ada misinya dari Allah. Mana dari siapa? Ada misi terakhir. Jadi seperti itu. Apa sekarang misinya Nabi Isa kan belum selesai. Belum. Kan belum meninggal dia. Dia masih hidup. Tarik lagi dia kan gitu. Ya seperti itu. Sekarang Nabi Imam Mahdi belum turun, jalan ceritanya udah ada. Tapi sebenarnya Imam Mahdi itu udah ada, tapi belum berwujud seperti Dajjal. Udah ada tapi masih kata jalan ceritanya kan masih diikat. Jadi jalan cerita dari awal udah ada semua, sampai akhir pun ada jalan cerita. Nah, ujung-ujungnya gimana? Jalan ceritanya kan buat orang-orang yang terpilih doang. Bukan kayak gua sama lu, bukan. Ya beda aliran. Kalau gua sama lu mah nyari jalan ya jalan sendiri. Kehidupan gua, kehidupan lu mau sukses ya lu rajin. Lu mau begitu-begitu aja ya begini-gini aja. Kehidupan mah kita yang ngatur. Nggak ada yang ngatur yang lain. Siapa yang mengatur? Kalau emang udah diatur mah kemungkinan nggak begini.
Namanya diatur kan kayak orang di penjara, diatur. Tinggal ngambil piring, disendokin nasi, itu namanya diatur. Ya terbukti kan lu kalau nggak nyari duit ya gak makan. Kagak. Ya iya, berarti yang ngatur siapa? Ya kita yang ngatur, bukan siapa-siapa. Yang manusia nggak bisa atur kayak tadi kan kata lu BMKG bisa mindahin hujan. Semua yang ada di dunia sama orang-orang pintar ini ya, cuman nyawa doang yang kagak bisa dibikin. Dari dulu sampai sekarang manusia itu pengen nyiptain nyawa sebenarnya. Orang-orang terpintar, orang-orang kayak profesor, dia mau nyiptain nyawa, tapi emang dia nggak bisa, nggak mampu. Nggak bisa aja yang katanya bisa ngidupin orang. Itu mah cuman punya keajaiban sekali dua Enggak, kali. bukan dia yang ngidupin orang, tetap Allah yang ngidupin. Iya tetap, karena dia punya cuman minta. jadi dia punya permintaan yang bakal dikabul, seperti kayak film Aladin. Kalau ngeluarin jin nih, saya wujudkan 3 permintaan kamu mau apa, ya seperti itu. Jadi yang orang-orang terpilih itu punya mukjizat yang bisa dipinta kapan aja dia membutuhkan. Kayak Nabi Musa, dia bisa minta belah laut kan gitu. Yang nggak belah laut tetap Allah. Iya, Allah yang belah, bukan Nabi Musanya. Tongkatnya lu ambil juga nggak ada gunanya. Iya, kalau Allah nggak ngizinin. Emang tongkatnya apaan? Cuman kayu kan gitu. Lu pegang nah, tongkatnya, lu dapat nih, lu belah laut, kagak bakal bisa tuh laut dibelah. Kayak atas izin Allah. Balik lagi kepada yang kuasa. Begitu. Sekarang lu pengen sukses, lu pengen kayak orang, ya lu berusaha. Orang tua-tua dahulu juga sama. Kalau Allah nggak ngizinin gimana? Walaupun kita udah usaha. Tapi kan Allah kan ngeliat orang kan dari kegigihannya dia. Enggak, kalau misalnya tetap Ya kalau emang masih tetap nggak diizinin, berarti udah takdir lu seperti itu, bukan nasib ya, takdir itu mah udah. jalan terbaik bagi Allah bener. Ya itu yang terbaik buat lu. Buat Allah sebenarnya terbaiknya, bukan buat manusia ya. Kenapa gue bilang buat Allah terbaik? Mungkin jalan ceritanya seperti itu karena buat manusia belum tentu baik. Pola pikir manusia kan sama Allah beda. Jauh. Ya beda jauh lah. Allah mengatur seperti ini, manusia menolak. Kalau emang pola pikirnya sama, Allah sama manusia, hancurlah dunia. Orang susah semuanya mikirnya pengen kaya. Kan gitu. Semua orang susah mikirnya pengen kaya, bukan pengen sengsara hidup, pengen seneng. Yang jelas pasti Allah dengan manusia pola pikirnya udah jelas berbeda. Cuman manusia aja yang banyak gimana ya, banyak umpet-umpetnya. Apalagi orang-orang yang ngerasa dirinya pintar, ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya suci, ngerasa bukannya serbawa lah. Dibilang itu haram, ini haram, ini itu haram, itu haram, itu jelek. Berarti kan dia menghina ciptanya Allah. Seperti anjing pun dianggap kan haram, binatang najis. Tapi ciptaan siapa itu dia? Bisa ada kegunaannya juga kan. Lah kegunaannya dia terbaik anjing itu. Pinter juga lagi. Emang kegunaannya dia apaan? Jagain jasadnya Nabi Adam. Emang siapa itu anjing diciptain? Di Ka'bah juga pakai anjing. Ya pakai. Lagi zamannya Covid di Ka'bah nyeret-nyeret anjing tuh penjaga. Indonesia doang yang terlalu menggede-gedekan. Jadi kayak gitu hitungannya. Bagaimana lagi? Katanya ciptaan Allah yang terbaik, ciptaan Allah yang paling cakep, giliran anjing ya disebut. Apa kata dia? Berdasarkan anjing itu diciptakan dari ludahnya iblis. Lah emang dari ludahnya iblis, karena dulu jasadnya Adam kan pengen diganggu sama iblis, dijilat sama iblis. Jadi jasadnya Adam tuh dijilat sama iblis. Lalu ludahnya itu diambil, diciptakanlah jadi anjing sebagai menunggu jasadnya Nabi Adam. Yang ceritanya seperti itu. Yang jagain tuh anjing, banyak anjing kan paling ini banget sama orang. Nah sekarang kalau mau ikutin ajaran yang paling benar, ngikutin ajaran siapa? Ya kalau untuk ajaran yang paling benar ngikutin Quran. Quran itu bener. Cuman jangan Cuman toh intinya Quran. Cuman jangan ujuk-ujuk
baru baca segini tiba-tiba udah paling ngerti. Ya itu dia bisa. Makanya kalau baca Quran, baca Yasin, jangan bahasa Arabnya dong lu baca. Artinya lu baca enggak? Kan ada arti semua itu Yasin, jalan ceritanya seperti apa. Yasin kan seperti jalan cerita. Emang kayak gimana? Apal Yasin? Apal. Apal Arabnya apa bahasa Indonesianya? Arabnya. Indonesianya apal enggak? Kagak ada yang apal. Nggak ada. Lu tanya coba. Iya banyak yang apa cuman nggak banyak yang maknanya pada nggak tahu. Lu tanya orang yang hatam Yasin, nih baca Yasin tanpa baca buku, Apa? lagi tahlilan dia nggak tanpa bawa buku, dia bisa apal baca Yasin. Apal Yasinnya, apal bahasa apanya, bahasa Arabnya apal. Lu tanya artinya dari ayat 1 sampai ayat 83, apal nggak artinya tanpa baca buku? Orang bakal dia apal. Kebanyakan manusia kayak gitu, apal dengan bahasa Arabnya, nggak apal dengan Latinnya atau artinya dalam manusia. Yang pinter yang paling ngerasa paling benar, yang goblok yang dibilang manusia goblok mana tahu apa kan gitu. Padahal mah dari ujung-ujungnya juga gimana sih? Sekarang dari dulu sampai sekarang ya, dulu mah masih dikit bermunculan yang katanya keturunan Nabi, kan gitu. Sedangkan Nabi itu kan 2000-an tahun yang lalu. Keturunannya ada keturunan keberapa? 39. Buset, masih dikit banget tuh keturunannya 39. Bukan 39 dari Apa? turun dari apa sih nama-nama besarnya yang ke 39 kalau nggak salah ada. Nama besar-besarnya ke 39 dari ribuan tahun yang lalu. Lu bayangin Habib Rizik katanya keturunan 39 dari ribuan tahun yang lalu. Mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin kan? Turun 39 dari ribuan tahun yang lalu. Karena mungkin. Anaknya siapa dia kan gitu. Nggak mungkin dong keturunan Nabi ketulis semua. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari tahun kapan tahu sampai tahun sekarang 2025 masih keturunan 39. Mungkin 2000-an keturunan kali. Bukan ke 39 lagi. Sebenarnya bukan apa sih ada anuan 39-nya kayak gimana ya? Keturunan bapak-bapak engkong ya kan. Ngomongnya cuman yang jauh nih, engkongnya dia ke satu, cuman berderet tuh sampai banyak banget. Nah, iya kan bisa. Kedua berderet lagi terus banyak banget. Ya kan kalau dibilang keturunan kan kayak gini. Misalnya nih dari Nabi Muhammad, anaknya punya cucu Hasan dan Husain. Ya kan itu keturunan pertama tuh. Hasan dan Husain punya anak siapa? Hasan dan Husain misalnya punya anak, dari Hasan punya, dari Husain punya. Ya kan? Itu nyebar nih dua nih. Dari Hasan dia mempunyai anak nih satu. Berarti kan dia udah keturunan kedua nih. Dari Husain pun udah punya anak lagi satu nih. Keturunan kedua juga. Apa bareng begitu apa dipisah-pisahin? Ya, kayak gitu. Coba cari sosok beluk-beluknya kan nggak kusut semua. Siapa sih yang penulisnya? Zaman orang-orang dulu mana mau tulis kayak gituan. Udah. Makanya orang Arab sendiri tidak mengakui, tidak meyakini. Meyakini cuman biasa aja. Iya, tapi kan nggak ada julukannya dia apa tuh Habib itu. Ada. Manusia itu Habib itu kan sebutannya apa? Manusia terbaik kan? Artinya apa? Manusia yang dicintai. Manusia yang dicintai kan gitu. Habib ya. Manusia yang dicintai. Terus kalau misalnya gue sebut yang gue sebut nih Ustadz, gue sebut Habib, terima nggak Habib? Nggak terima Habib kan? Padahal gue mencintai Ustadz itu. Salah apa gue? Ayo. Yo, kita ke cewek boleh dong. Boleh. Kan manusia yang dicintai. Cewek gue juga bisa gue sebut Habib. Ustadz pun bisa gue sebut Habib. Jangan kan Ustadz.
Guru gua sendiri juga guru biasa, guru sekolah, gua bisa sebut Habib dong. Karena kan memang artinya manusia yang dicintai. Tapi mereka nggak terima kalau gue sebut kayak gitu. Padahal mereka tahu artinya, karena hanya untuk mereka. Yang ngerasa dirinya suci, ngerasa dirinya benar kan gitu. Nah, itulah kerasnya mereka. Seharusnya nggak kayak gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi kan gini, yang namanya Cuman kan manusia. tetap ada yang biasa-biasa aja juga. Kalau gue sebut Nggak terlalu. keturunan Nabi nggak semuanya benar, marah nggak lu? Enggak lah. Hah? Banyak yang nggak benar. Kalau gue sebut keturunan Nabi ada yang bertato, marah nggak lu? Ada yang bertato. Hah? Ada yang bertato. Kenapa mereka yang disebut Habib itu yang paling benar? Nggak semua keturunan Nabi itu benar. Kalau bermunculan, gua Habib nih, gitu kan? Gua Habib, yang lagi mabok. Patut nggak dicium tangannya? Enggak lah. Terus mereka paling kerasnya baru lahir pun udah disebut Habib, baru lahir pun pantas dicium tangannya, karena keturunan Nabi. Jadi kalau gue pikir-pikir kesian juga Nabi Muhammad ya, sampai meninggal pun hidupnya nggak seneng dia. Ya banyak keturunannya yang kagak beres. Ya kayak gitu aja, ambil kesimpulannya. Karena Allah itu menciptakan manusia itu sebenarnya semua sama di mata dia. Mau yang miskin mau yang kaya, di mata dia itu sama, gak ada bedanya. Mau yang jelek mau yang ganteng ya semuanya sama. Cuman satu yang diciptain yang berbeda itu ya manusia-manusia yang spesial. Ya nabi-nabi. Ya itu manusia spesial. Kan nabi pun bukan nabi kan? Apaan? Nabi pun bukan nabi. Tetap aja kan manusia yang dicintai. Bagi yang mencintai. Ya bagi yang mencintai, bagi orang yang nggak senang dengan kehadirannya ya biasa aja. Tapi kan kalau selagi ajaran dia bener mah terserah dah mau gimana juga. Selagi ajarannya dia bener emang nggak ada masalah. Iya. Karena menjalankan ajaran Islam. Tapi kan ada juga Habib yang nongol, kalau mau maulid Nabi nggak manggil Habib mah nggak sah. Ada yang ngomong kayak gitu. Kan gue langsung ngomong, siapa lu? Kan gitu. Kita mau ituin ulang tahun nabi, bukan ulang tahun keturunannya. Ya, nah iya. Ada juga kan yang keras yang sekarang rambutnya kuning, Bahar. Bahar, yang katanya iblis pun dia makan. Dia juga iblis. Emang dia siapa? Bisa makan iblis? Dia manusia apa iblis? Gitu aja simbolnya. Umar bin Khattab aja nggak bisa makan iblis. Ya Umar bin Khattab memang siapa? Manusia juga. Kayak katanya cuma iblis takut, kayaknya makan iblis mah enggak dah. Teman dengan jalan cerita, Umar pun meninggal masuk ke kuburan, malaikat pun takut bertanya. Yang jadi permasalahan gue cuma satu. Apakah Umar balik lagi ke dunia cerita masalah malaikat nanya dia? Nah, udah. Hadisnya yang bikin siapa? Ada hadisnya yang bikin siapa? Yang bikin manusia. Siapa manusianya? Temannya Umar. Apakah Umar datangin dia bercerita malaikat takut? Kalau ditulis Quran kan Qurannya udah ada duluan pas zaman Umar. Ya kan hadisnya mendatangnya belakangan. Iya. Hadis mah buatan manusia. Lah hadis mah buatan manusia, Jan. Adapun hadis yang nurunin Allah ada, tapi kebanyakan hadis yang buat manusia. Iya, hadis Bukhari ya gitu ya. Lah iya, hadis Al Bukhari yang bikin siapa? Bukhari. Imam Bukhari. Lah iya, bukan hadis itu buatan Allah, bukan. Seperti balik lagi ke Injil. Ada siapa namanya itu? Paus. Dia nyiptain hadis ini, nyiptain ini. Ya seperti kayak gitu. Berubah tuh kitab. Cuman kalau Bukhari kan nggak ngerubah kitab. Nggak ngerubah Quran, tapi Iya. buat hadis. Punya dia sendiri. Ya, seperti itu kan pertanyaan gua kayak gitu. Apakah Umar meninggal dunia? Terus ditanya malaikat pun takut bertanya sama dia. Apakah dia hidup lagi cerita sama temennya? Atau temennya masuk dalam mimpi? Mimpi kan hal yang gak nyata. Mimpi kan bisa aja direkayasa. Kan jadi pertanyaan seperti itu.
Kecuali kalau dia mati terus dia hidup lagi, gue tanya sama malaikatnya gue omelin, nah itu baru cerita dia nyata. Itu cuma coba Kalau kisah pas perang mah bener kali ya. kalau Cuma perang misalnya benar, itu kan mulut ke mulut. di Quran ada kali kisahnya Umar. Ada, pasti dituliskan di situ. Tapi yang menuliskan siapa? Manusia. Iya. Ya seperti kayak sutradara bikin naskah. Kayak Avenger, gue bikin Avenger kan gitu. Gue bikin Iron Man nih, orang saking pinternya bisa bikin robot gini. Apa kisahnya apa? Cuman jalan cerita. Aslinya ada nggak bisa bikin robot kayak gitu? Kan kagak. Ya, nonton film dulu. Ya kayak gitu udah. Yang penting mah hidup mah atas kemauan lo sendiri. Lo pengen sukses ya lo usaha itu.